Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, kami memuji dan mengucap syukur untuk minggu siang ini. Oleh karena kemurahan-Mu, anugerah-Mu, perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Kami masih boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, mempersiapkan ibadah pada siang hari ini, season kedua. Semua yang terlibat di dalam pelayanan, baik di atas mimbar, di bawah mimbar, Tuhan berkati kami semua. Berkati seluruh ruangan ini Tuhan, dengan penyertaan Roh Kudus. Kami berdoa dan hamba-Mu memberkati untuk anak-anak sekolah minggu. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, di dalam pengajaran takut akan Tuhan. Sehingga sejak dini mereka boleh mengenal siapa itu juru selamat mereka. Berikan hikmat, marifat, kata-kata sederhana kepada kakak-kakak sekolah minggu supaya dapat memimpin, membimbing mereka. Sebentar kami mau mempersiapkan ibadah ini, sebelumnya kami memohon hadirat Tuhan. Dan hamba-Mu mentabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, mari hari ini sama-sama kita mau naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa atas hidup kita. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Bersama nyatakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagi
di tempat ini Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Ada bagiku. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Haleluya, Worship you Lord. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Ajaib perbuatanmu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dengan iman kami mau nyatakan, tak usah ku takut. tak usah ku takut sebab Kau Tak usah ku sertaku. bimbang Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di Tak usah ku dalamku. cemas. Tak usah ku Yes, Lord. cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau Sekali lagi dengan imanmu Bapak Ibu Saudara nyatakan. tak usah ku takut. Ini iman kami Sebab Tuhan. Kau Tak usah ku sertaku. bimbang. Tak usah ku bimbang, Amin. Kau di Tak usah ku dalamku. cemas. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, agungkan Dia, nyatakan. Ku nyanyi Haleluya. Ku nyanyi. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Perbuatanmu. Mari sambil bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terus naikkan pujian ini, katakan. Ku nyanyi. Yes Lord. Ku nyanyi. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ku nyanyi, haleluya.
lagi sembah Tuhan saudara. Biar ibadah hari ini bukan hanya menjadi rutinitas kita, tapi benar-benar kita datang karena kita mau ketemu Tuhan. Kita mau ketemu Tuhan. Mari rasakan hadiratnya saat ini. Perbuatanmu atas hidup kami Tuhan, dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Haleluya. Kami melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Sesungguhnya pertolongan kami hanya datang dari Allah yang hidup. Lagi sembah Tuhan saudara. Haleluya. Ini waktunya engkau sama Tuhan. Gak perlu lihat kiri kanan, pandang Dia, sebab Dia ada di tempat ini. Haleluya. Yesus, we worship you in this place, oh God. Haleluya. Sembah kami, pujian kami hanya bagimu Tuhan, hanya layak untukmu Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Mari jemaat Gemirim, sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Mari jemaat Tuhan, agungkan Dia, nyatakan, Kau Allah yang segala pujian kami hanya bagimu Tuhan. Mari sekali lagi jemaat Gemirim, angkat tanganmu, angkat suaramu sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami mau naikkan kepadamu Allah pemilik hidup kami. Karena sesungguhnya kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena pertolongan dan karya Tuhan yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami percaya melewati proses demi proses di hidup kami tahu kami akan keluar menjadi orang-orang yang menang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kau yang setia memuji Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Bersuka cita, amin. Boleh kasih salam kiri kanan, kasih senyuman yang terbaik. Haleluya. Kita percaya bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemenangan sampai kemenangan. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan, katakan. Tuhan, angkat suaramu, katakan. Mari naikkan pujian ini. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Lagi, bangkit, bangkitlah dan berkatakan berkat, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya. Katakan, kedahsyatannya, kedahsyatannya. Mari angkat tanganmu, sama-sama
satu umat pemenang katakan. Na, na, na. Orang-orang yang menang lebih baik lagi katakan. Mari nyanyikan dengan imanmu katakan. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, sama-sama. Ku memuji, ku bersorak, Mari angkat tinggi pancinya. mengangkat tinggi panji, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, oh, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, Ku menang. Ada orang-orang yang menang, sama-sama. ku menang. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Ibu saudara, apapun proses dan masalah yang kita alami hari-hari ini, kita percaya kita akan keluar menjadi orang yang menang, amin. Kalian percaya boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Katakan dengan imanmu. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ada orang-orang yang menang, sekali lagi nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan dengan imanmu, kita lebih dari orang-orang yang menang, angkat tanganmu. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini. Dengan imanmu nyatakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yes. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan dengan imanmu. Jika Allah di pihak, Siapakah dapat melawan saudara? Yes. kita lebih dari Mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Mari bangkit gereja Tuhan.
lagi bagi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi, sama-sama. Haleluya. Kibarkan pancinya, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Ujung kanan kiri saudara katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Semua yang terbaik, semua yang indah Kau berikan bagi kami Tuhan. Kau menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Mari angkat suaramu. Sungguh berharga. Sungguh indah yang Kau pilih. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tak sungguh indah. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi dengan segenap hatimu, naikkan pujian ini bersama, nyatakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci. Kau sabar dan Kau dekat, dan Kau dekat. Sungguh
Sungguh besar pengorbanan bagiku, dalam untuk dimengerti. Besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin. Boleh sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan dengan sungguh-sungguh, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, lalu dalammu untuk dimengerti. sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. tak terselubung bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah. Mari sama-sama katakan. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, Terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar. Sungguh indah, Indah Yesus, yang kau pikirkan tentangku. tak terselubung bagiku. Boleh sekali lagi, mari sama-sama angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Oh, sungguh besar, sungguh besar. Engkau besar ya Yesus. Sungguh besar pengorbanan Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar. Haleluya. Thank you Jesus. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselubung bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kami ada sebagaimana kami ada siang hari ini semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Berbicaralah, sampaikan isi hatimu Tuhan. Agar kami semakin mengenal Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa. Agar langkah-langkah dan jalan-jalan hidup kami benar-benar seperti yang Tuhan mau. Berkati jalannya ibadah di tempat ini.
pakai hamba-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita teramat baik. Shalom. Apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Kasih tos minimal 1000 orang. Puji Tuhan. Ada sukacita, amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan langsung lihat saja. Ada 2 ayat yang terambil dalam Roma 8 ayat 31 dan 32. Kita akan baca bersama-sama 2 ayat ini. Judul dari perikop ini keyakinan iman. Saudara percaya Tuhan Yesus itu hidup? Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin? Mustahil menjadi tidak mustahil? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup berikan jalan keluar untuk masalah dan pergumulan saudara? Amin. Sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Kita baca 2 ayat ini 31 dan 32. 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ingin mengingatkan kepada kita. Saking sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Kita nih manusia sudah jatuh dalam dosa dan tidak ada obatnya. Tidak ada vaksinnya. Tidak ada cara lain untuk bisa menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan yang ada di atas sana, Dia ada di surga, turun ke dunia. Dia turun ke dunia meminjam seorang rahim, seorang perawan yang bernama Maria. Dan akhirnya dia hidup 33,5 tahun, singkat cerita dia harus rela mati di kayu salib. Untuk membuktikan kepada kita, untuk memberitahu kepada kita bahwa aku telah mati untuk dosa-dosamu. Ada amin? Dia rela mati buat dosa-dosa saudara dan saya. Dan saya mau katakan begini. Itu cukup untuk membuat kita hari ini semangat lagi. Itu cukup untuk membuat hari ini kita berani berkata, saya bisa, saya mampu. Saya akan mengalami kemenangan. Saya akan mengalami mujizat. Saya akan dipulihkan. Saya akan diberkati. Karena apa? Karena kita tahu, kita diingatkan hari ini. Bahwa Tuhan sudah mati buat dosa kita. Artinya kalau Dia rela mati buat pelanggaran kesalahan kita. Kita semestinya dihukum. Kita nanti mati semestinya karena kita manusia jatuh dalam dosa, mati masuk neraka. Tapi karena Dia turun ke dunia, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak binasa. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya, dengar baik-baik, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini firman Tuhan hanya mau mengajak kita siang hari ini untuk tetap percaya kepadanya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, katakan aku tetap percaya kepada Tuhan. Engkau lagi susah. Seberat apapun masalah pergumulanmu. Saya cuma mau ingatkan saudara. Yesus sudah mati buat kita. Salibnya besar saudara. Ya, pertama nih salib waktu mau datang ada Tuhan Yesusnya. Waktu dipesan. Ada yang, karena waktu pesan saya gak tahu. Dan terus ada yang bilang, jangan. Kan ya Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga katanya. Jadi salibnya gak ada Tuhan Yesusnya.
Tapi salib ini mengingatkan kepada kita. Kalau dia sudah rela mati di kayu salib buat kita. Maka yang lain-lain saudara, kalau bahasa anak muda, kecil. Kalau dia rela turun ke dunia mati di kayu salib buat dosa kita, yang lain-lainnya kecil. Apa yang kau alami hari-hari ini? Sakit penyakit, masalah dalam keluarga, kemarin kesaksiannya ibu kita dahsyat. Makanya saya tuh kepengen kapan harus kesaksian lagi. Karena benar itu penyakit, saya sampai bilang ada orang punya mungkin gudang duit. Nah, Ibu Elizabeth gudang penyakit waktu itu. Ibu Elizabeth ya, gudang penyakit. Penyakitnya banyak banget waktu saya dengar kesaksian. Ada ya Bu, beruntun ya Bu. Ada ya waktu itu apa ya penyakitnya apa ya? Cancer, lupus, autoimun, apalagi Bu? Kanker. Waduh pokoknya sampai gak sadar, saya sampai bilang waduh. Tapi saya mau kasih tahu, ini saksi hidup. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau segala macam penyakit saja bisa disembuhkan. Dosa saja sudah diampuni. Dia rela mati di kayu salib buat dosa-dosa kita. Penyakit, semua penyakit, saya mau katakan semua penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Asal saudara percaya. Kalau saudara sakit, saudara akan sembuh. Tepuk tangan dulu dong. Pak, tapi ada Pak, saya dengar kesaksian pendeta sakit gak sembuh. Karena memang Tuhan pakai hidupnya untuk menjadi saksi. Bukan berarti begini saudara, sembuh itu bukti bahwa Tuhan itu baik. Ketika penyakit kita Tuhan tidak sembuhkan, tapi kita bisa mengucap syukur, kita kuat dalam menghadapinya. Itu juga berkat yang luar biasa. Saudara tidak ambil jalan pintas, tapi saudara berkata, God is good all the time God is good. Orang dengar begitu, luar biasa ini orang. Orang ini luar biasa. Karena apa? Untuk bisa kuat menghadapi segala sesuatu, kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita terbatas saudara. Tanpa Tuhan kita gak bisa melakukan banyak hal. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap melakukan segala sesuatu. Kita akan mampu berjalan dalam kemenangan. Ayat ini katakan ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu, perhatikan segala sesuatu. Kalau Bapa memberikan anaknya, dia rela turun ke dunia mati buat dosa-dosa kita. Ayat ini pengen bilang begini kepada kita. Maka segala sesuatu yang dia miliki, kuasa yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki akan dia berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Karena itu hari-hari ini kita dituntut untuk berjalan dengan iman. Tema firman Tuhan hari ini adalah BBM. Apa saudara? BBM. BBM singkatan dari apa? Pak, Pertamina enggak, bukan itu. BBM singkatan dari berdoa, bersyukur, dan memberi. Ada amin? Kalau kita tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sudah rela mati buat dosa-dosa kita. Maka kita harus banyak berdoa. Kita harus bisa bersyukur. Dan yang ketiga, kita tidak takut untuk memberi. Memberi apa? Memberi segala-galanya buat Tuhan. Waktu kita, pikiran kita, talenta kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan uang kita. Gak ada amin. Kalau kita tahu Tuhan telah mati buat kita. Dan hidup kita ini sementara loh.
Hidup kita ini sementara. Saya berdoa sama Tuhan, kalau boleh Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya misalnya sampai umur 90, saya kepengen sehat, kuat, dan paling tidak saya masih bisa melayani Tuhan lewat kesaksian. Tapi kalau memang saya misalnya sudah gak kuat sampai umur 90, saya berdoa, jangan biarkan saya sampai umur 90 Tuhan. Tapi kalau saya harus sampai umur 90, doa saya, Tuhan biar sampai di hari tua saya masih kuat untuk melayani Tuhan. Paling tidak saya masih kuat untuk bersaksi kemana saja. Yes, amin. Tapi kalau saya gak mau umur panjang tapi sakit-sakitan, saya gak mau. Ya makanya tetap kita harus jaga kesehatan saudara. Saya lagi demen olahraga, saya lagi demen lari. Tadi pagi saya bangun pagi, jam 5 saya sudah di Gelora Bung Karno, terus start pemanasan 3 kilo, terus saya lari sekitar 12 kilo. Dari bundaran Ratu Plaza sampai bundaran HI, balik. Terus sampai Semanggi lagi. Terus baru masuk lagi. Terus cooling down 2 kilo. Makanya saya putih. Ya, orang banyak komplain. Ya habis gimana kalau lagi demen lari. Terus kena matahari kan gak mungkin saya lari pakai payung saudara. Ya kan, saya bingung juga kalau ada orang lari pakai payung. Lari-lari, nikmati hidup. Tapi saudara saya mau pastikan begini. Hidup mati kita itu ada di tangan Tuhan. Kalau hidup mati kita saja di tangan Tuhan. Tidak sehelai, tidak seutas rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau begitu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita. Yuk rame-rame kita BBM. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak memberi. Karena apa? Ketiga hal ini yang bisa membawa kita nanti sampai kepada ke tempat di mana Bapa di surga. Dengan kata lain, kita bisa masuk surga. Tepuk tangan dulu dong. 3 hal ini harus ada. Kalau kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat dosa kita dan segala-galanya Dia akan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kalau begitu, kan hidup ini penuh dengan tantangan, dengan masalah. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur, dan banyak-banyak memberi. Saudara, berdoa. Saya ingin mengajak kita berdoa. Berdoalah di saat saudara tidak punya masalah. Saat saudara hari ini gak punya masalah, banyak berdoa. Jangan tunggu saudara ada masalah baru saudara berdoa. Berdoa terus. Tadi pagi saya bersyukur, saya sekarang sudah terbiasa bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi minimal 15 menit saya berdoa. Pasti itu. Minimal 15 menit pasti saya berdoa. Saya duduk di tempat tidur saya berdoa. Kadang saya menyembah. Kalau memang tiba-tiba Tuhan bawa saya dalam penyembahan, saya menyembah aja. Doanya singkat, pendek. Saya mulai angkat pujian saat saya berdoa. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi. Saya cuma duduk. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk berlutut. Karena memang lutut saya sudah agak sedikit bermasalah. Saya berlutut saudara. Saya ambil bantal kepala saya taruh di lantai. Saya baru. Karena kalau di karpet agak bermasalah. Terus saya mulai menyembah lagi. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan
terus. Kalau Tuhan bawa lagi saya nyembah terus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Dan sudah tahu? Tiba-tiba air mata saya mulai keluar. Lebih dalam ku menyembah. Waduh, enak banget saudara. Kalau air mata udah mulai keluar tuh saya tahu Tuhan lagi ngomong sama saya. Tuhan puterin segala sesuatu dan Tuhan bicara apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus buat, apa yang saya harus lakukan hari ini. Tuhan ngomong tuh. Waktu saya lagi menetes, itu kayak film. Tuhan ngomong, dia Allah yang hidup. Dan saya pastikan dia tidak mungkin tidak bicara sama saudara dan saya. Selama kita benar-benar terhubung dengan dia, dia akan selalu ngomong dengan kita. Makanya apa yang terjadi? Kita akan berjalan dalam kemenangan. Kita akan berjalan dalam kemenangan. Tidak ada yang tidak bisa kita lewati, semuanya kita bisa lewati. Dan kalau memang Tuhan suruh saya menyembah, kadang-kadang kalau udah menyembah, doanya simpel-simpel aja, cuman bilangin Tuhan terima kasih. Karena Tuhan udah ngomong sama saya. Dan for me it's enough. Udah gak perlu lagi, cuman bilang Tuhan terima kasih. Kau ku sembah, udah. Kau ku sembah, udah. Habis itu udah. Saudara, jangan biarkan api itu padam. Jangan doa kita padam karena kita lagi diberkati. Karena begini, kalau kita lagi susah doa itu kencang. Justru yang perlu kita jaga adalah di saat kita diberkati. Kalau lagi sulit doanya makin kencang saudara. Lagi punya masalah doa kita saya yakin kencang sebagai orang percaya. Karena kita tahu kita terbatas, kita butuh Tuhan. Tapi justru saat engkau diberkati, itu yang perlu saudara dan saya jaga. Banyak-banyak berdoa. Dan itu paling sulit kita lakukan. Kenapa saudara paling sulit? Karena di saat kita diberkati, kita pengen keliling. Kita pengen pergi, kita pengen punya banyak kegiatan. Tapi saya bersyukur. Saya gak bilang bahwa hobi saya hari ini membuat saya jauh dari Tuhan. Justru saya bilang hobi saya membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Karena apa? Saat saya bisa bangun jam 4 pagi. Itu waktu yang terbaik untuk saya cari wajah Tuhan. Kalau saudara mau kita ikut lari, kita sama-sama ini. Tapi jam 5 sudah di Gelora Bung Karno. Pastor Fanny bilang, Pastor saya mau ikut dong. Saya boleh-boleh aja, tapi jam 5 tepat kita udah ada di kumpul. Kalau mau di Gelora Bung Karno. Kita start lari dari sana. Pemanasan dan kita lari. Waduh, saya tinggalnya di BSD. Agak berat ya Pastor ya. Saya bilang ya pasti berat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, berdoa saya bacakan ya. Imamat 6 ayat 13 katakan gini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Karena yang kalau padam yang rugi saudara dan saya. Gelap. Hidup ini akan menjadi gelap. Tapi waktu kita jaga api itu terus menyala. Lewat doa. Percayalah. Langkah dan jalan-jalan hidup kita ke depan akan selalu terang. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jangan tunggu kita punya masalah baru berdoa. Tapi berdoalah dari sejak sekarang ini. Karena apa keadaan semakin sulit saudara. Keadaan semakin sulit. Saya selalu bilang sama teman-teman, rekan-rekan sepelayanan. Gereja akan penuh dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan. Kenapa? Semua orang akan cari Tuhan. Makanya Pak Jimmy siap-siap gereja diberkati. Pak Troy siap-siap gereja diberkati. Karena apa? Gereja akan penuh. Bukan soal pembicaranya. Catat ini saudara. Jemaat
akan haus. Jemaat sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka akan bilang, di mana ada gereja? Saya mau datang cari Tuhan. Dan nanti saudara akan lihat. Mau dibikin 3 kali, 4 kali, 5. Penuh. Lihat 4-5 tahun ke depan. Keadaan semakin tidak pasti. Tapi Tuhan akan berkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan orang-orang yang diberkati, mereka akan melihat, wow, saya mau kenal, saya mau datang ke Tuhannya orang itu. Saya mau kenal dengan Tuhannya orang itu. Saya mau ikut ke gerejanya orang itu. Bukan lagi manusianya, saudara. Tapi orang akan melihat bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu dong. Tuhan ada nanti di Jakarta Barat. Tuhan ada di tempat-tempat ibadah. Dan akhirnya orang akan berbondong-bondong datang cari Tuhan. Filipi 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Jadi saudara, saya cuma mau ingatkan, jangan berhenti berdoa. Yang pertama, kalau kita tahu Tuhan sanggup berikan kita kekuatan, karena hanya orang-orang yang kuat yang bisa berjalan dalam kemenangan, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Terus berdoa. Jangan tunggu ada masalah baru kita berdoa. Berdoa dari sejak sekarang. Begitu ada masalah, percayalah, masalahmu gak lama. Mujizat pasti terjadi. Ketika kita sudah banyak-banyak berdoa. Invite God into your difficulties. Undang Tuhan di dalam kesulitanmu. Lewat apa? Doa. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur kelihatannya gampang. Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Di saat kita lagi kekurangan, di saat kita lagi punya masalah, di saat kita lagi sakit. Kita diminta Tuhan untuk bersyukur. Karena bersyukur bukti bahwa kita adalah orang percaya. Dengan rasa syukur kita sedang mengatakan kepada orang-orang di luar sana, I have Jesus. Saya punya Tuhan Yesus. Saya gak takut dengan pergumulan yang saya hadapi. Saya tidak akan lari dari masalah yang saya hadapi. Karena saya punya Yesus. Karena itu saya mau katakan Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Dan orang yang seperti ini saudara, Tuhan akan semakin lagi berkati hidupnya. Kenapa? Karena dia mampu bersyukur. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang beriman. Orang yang mempunyai iman, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Karena hanya orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita bisa sebagai orang percaya mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita ketika kita diberkati itu mudah. Tapi mengucap syukur saat kita punya masalah itu tidak mudah. Tapi di saat kita bisa lakukan, Tuhan disenangkan. Dan Tuhan, karena kita tahu, Dia tahu kita sedang mengandalkan Dia. Dan Tuhan akan berkati kita lebih dan lebih lagi. Karena itu firman Tuhan katakan apa? Dalam Ayub 2 ayat 9 dan 10. Ketika istrinya suruh Ayub untuk mengutuk Tuhan. Saya senang dengan ayat ini. Dengan cerita ini. Karena maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara, ini istrinya loh. Oh, kalau istri-istri sekarang nih dengar suaminya ngomong begini, ngamuk. Karena Ayub ngomong begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Mau menerima yang buruk, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Mau enaknya saja, mau baiknya saja. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya belajar dari cerita ini, dari ayat ini saudara. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan, saya ulangi, bukan berarti tidak punya masalah, tidak punya pergumulan.
Ayub dibilang dalam terjemahan lain, man of God, manusianya Allah. Berarti manusia, wah Tuhan sangat sayang banget nih sama Ayub. Ayub nih benar-benar spesial banget di mata Tuhan. Tapi buktinya dia punya masalah. Itulah kehidupan. Mau kita melayani Tuhan, mau tidak melayani Tuhan, apalagi tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan aja ada banyak masalah, apalagi tidak melayani Tuhan. Hidup ini masalah. Jadi saudara, kalau hidup ini masalah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara. Lewat masalah Tuhan justru terkadang sedang membentuk kita, memproses kita untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Dia. Bagaimana kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan kalau kita nggak bisa mengucap syukur? Hanya orang-orang yang dekat, melekat kepada Tuhan yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi atau keadaan seringkali kita memaksa kita untuk ya lewat semua masalah yang kita hadapi. Ya seringkali memaksa kita untuk bersyukur. Karena kita tahu ya ini yang menyenangkan hati Tuhan. Saya di Perwil saudara. Saya boleh cerita sedikit sama saudara. Tidak ada satu gereja yang saya ini di Jakarta Barat. Jakarta Barat GBI itu ada 200 lebih. 200. Gereja besar, gereja kecil saya dengar. Ada apa-apa saya ini punya tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Ya, yang berkaitan dengan mungkin organisasi dan sebagainya. Dan saya mau katakan begini, tidak ada gereja di Jakarta Barat khususnya GBI yang tidak punya masalah. Saya Perwil. Saya terima, saya sendiri ketika saya dengar saya harus menyelesaikan 2 gereja yang berselisih, ribut. Bukan berarti gereja Rem tidak ada masalah, gereja Rem ada masalah. Tapi saya juga harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan saya cuma mau bilang begini. Nggak ada gereja, saya udah lihat, gerejanya bagus luar biasa. Jemaatnya banyak. Tapi ada masalah. Kemarin kita tabiskan satu gereja. Pas ditabiskan Pak Kiki baru pulang dari Korea, ketua BPD kita. Tiba-tiba waktu dia memberikan speech, kata sambutan dia bilang gini, dia tunjuk gembala yang kita tabiskan ada di Jakarta Barat. Saya nggak sebut namanya gerejanya. Saya nggak mungkin lupa sama Bapak Gembala ini katanya. Saya duduk dengar. Saya nggak bakal mungkin lupa sama Bapak Pendeta ini. Dia sebut namanya. Karena apa? Gara-gara Bapak Pendeta ini saya dipanggil di Polda. Saya kaget saudara. Masa sih? Tapi Pak Kiki bilang ketawa, tapi itu dulu. Sekarang gerejanya ditabiskan. Pelayanannya diberkati. Siapa bilang hidup ini gak ada masalah? Tapi lewat masalah Tuhan hanya minta begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena di balik ucapan syukur, percayalah saudara. Waktu kita bisa mengucap syukur, kita sedang mempersilahkan Tuhan untuk membuat mujizat dalam hidup saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Jika kita fokus kepada Tuhan, kita akan mampu bersyukur saudara. Makanya hari ini saya cuma mau ngajak saudara, lihat Tuhan aja deh. Lihat Tuhan, saudara, Pak Jimmy, Pak Troy, rekan-rekan yang melayani tempat ini, Anda lihat saya, Anda akan kecewa. Tapi sebaliknya, saya mau tegaskan, saya lihat saudara saya juga bisa kecewa. Tapi bukan seperti itu pelayanan. Jemaat lihat saya, jemaat bisa kecewa kok. Siapa bilang gak bisa kecewa? Bisa kecewa. Tapi saya juga lihat saudara bisa kecewa. Misalnya saya lagi makan di food court. Ada jemaat, kecuali jemaat di sini gak ada. Saya tahu itu jemaat. Tapi bukan di sini, ini food court lain. Saya
Jemaat dia lihat. Jemaat dia bilang, ada apa Paulus? Ada apa Paulus? Dalam hati saya, emang saya kenapa? Semua nunduk. Akhirnya mau gak mau saya nyamperin. Sebetulnya kan tegur aja, sapa aja. Halo Pak Paulus. Terus tawarin makan. Enggak lah. Cuma maksudnya sapa aja. Kadang-kadang saya bilang, kenapa ya? Saya kenapa ya? Mungkin dia malu kali, gak enak. Tapi jemaat di sini luar biasa. Kalau ketemu selalu nyapa dan selalu nawarin. Pak udah makan belum? Tapi kita bisa kok. Salaman di depan. Shalom. Tiba-tiba jemaatnya. Siapa sih yang gak bisa bikin kecewa? Pasangan kita aja bisa bikin kita kecewa kok. Tapi saya mau ajak saudara hari ini. Lihat Tuhan. Gereja ini kemarin ulang tahun GBRM. Fokus dengan Tuhan Yesus. Fokus dengan pelayanan. Jemaat topang pelayanan yang ada. Kita fokus dengan Tuhan. Tadi pagi Pastor Fanny bilang, Tuhan kita dikasih kekuatan, kemampuan. Melayani, ambil bagian. Fokus dengan Tuhan. Berhenti kita untuk ini kurang, itu kurang, ngomongin orang, ngomongin gereja. Nggak ada habisnya. Fokus dengan Tuhan Yesus. Titik. Jemaat fokus dengan Tuhan Yesus. Keadaan semakin sulit. Titik. Banyak berdoa, banyak mengucap syukur. Apa yang kau bisa lakukan? Ini poin ketiga. Banyak-banyak memberi. Berdoa, bersyukur, memberi. 3 hal ini yang bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana Allah berada. Memberi. Beri buat pekerjaan Tuhan. Jangan pernah saudara merasa rugi. Dan jangan pernah juga ngomongin uang. Gereja, pelayan-pelayan Tuhan. Beri. Untuk Tuhan, bukan untuk gembala. Bukan untuk Pak Troy, Pak Jimmy nanti di barat. Untuk gereja Tuhan, untuk Tuhan. Beri. Karena ini penting saudara. Hari-hari ini, uang selalu menjadi masalah. Karena firman Tuhan 2 Timotius 3 katakan, keadaan semakin sukar. Dan akhirnya apa? Manusia mencintai diri sendiri. Saya mau bilang, kita sedang fokus dengan pelayanan. Buka gereja bukan cari untuk memperkaya diri. Mempersiapkan Tuhan kasih kita visi. Buka pelayanan di mana-mana. Nanti saudara lihat penuh gereja. Ada 200 berapa? 60 juta. Banyak yang belum terima Yesus. Tapi nanti saudara lihat, orang-orang akan berbondong-bondong cari Tuhan karena mereka butuh Yesus. Tepuk tangan dulu dong. Mereka mau kenal dengan nama di atas segala nama. Dia sanggup buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang sakit akan disembuhin, terikat akan disembuhin, yang lemah akan dikuatkan. Orang semua akan butuh dia. Semua akan cari di mana. Pak Jimmy gerejanya di mana? Bu Mela, Pak Troy, Bu Cinta, Bu Elizabeth, Bu Hel semua. Gerejanya di mana? Om, gerejanya di mana Om? Kami butuh, keluarga butuh Yesus, kami butuh Yesus. Nanti saudara akan lihat nih orang akan datang ke gereja udah kayak semut. Percaya saudara. Selama gereja kita gembalakan, kita jalani dengan tulus. Jangan ada perpecahan. Jangan jemaat merasa, kok gereja ini begininya biasa-biasa aja. Enggak ada, ini gereja Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin 33 tahun kita merayakan ulang tahun yang ke-33 kemarin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus, kita diterpa gelombang COVID dan macam-macam. Tapi gereja ini tetap berdiri dan semakin berdiri, semakin kuat, semakin diberkati. Semakin orang-orang yang Tuhan pilih hebat untuk masuk ada di dalam gereja ini. Apakah itu manusia? No. Itu pekerjaan Tuhan.
Karena itu jemaat Tuhan di tempat ini. Dukung gembalamu di tempat ini. Di barat dukung gembalamu. Saya dikasih Tuhan punya visi. Buka. Nanti siapa tahu Ibu Elizabeth, Bu Linda, siapa lalu Pak Elima. Ada tempat-tempat isi, gembalakan. Ini gereja Tuhan, milik Tuhan. Bukan manusia, bukan. Saya gak pernah maksa anak-anak saya, keluarga saya. Kalau mereka mau, saya senang pasti. Tapi saya tidak mau paksa. Tuhan yang harus ditinggikan di tempat ini. Kalau bahasa orang di luar sana. Ayo jemaat. Lebih baik kita action. Beri, dukung. Beri waktu kita, beri tenaga kita. Talenta yang kita miliki, Doni. Main. Ada pengusaha-pengusaha di sini bisa memberi, beri lebih, nggak usah takut. Sudah kekurangan. Karena saat Tuhan bilang, beri maka engkau akan diberi. Tuhan tantang kita, beri maka engkau akan diberi. Amsal 11 ayat 24. Nih saya mau ingatkan saudara kalau dalam hal memberi. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Maaf, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Karena apa? Di dalam Tuhan gak usah takut saudara. Kalau saudara memberi. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri memberi, tangan kanan memberi. Tangan kiri tidak perlu tahu saudara. Beri aja. Saya sedang ingin mengajak kita semua. Ini gereja, ini milik kita bersama. Ini rumah kita. Keluarga kita. Di tempat ini kita menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Yesus Kristus. Fokus dengan Tuhan Yesus. Berdoa, bersyukur, memberi. 3 hal ini nanti saudara akan lihat. Kalau kita pegang betul-betul, dengar saudara. Hidupmu di masa-masa sulit. Seperti saya bilang, 2026, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Hidupmu akan terus naik, bukannya turun. Diberkati dan bahkan diberkati melimpah-limpah sehingga engkau menjadi berkat. Jadi terang, jadi garam dimanapun engkau berada. Karena itu saudara, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bersyukur. Jangan berhenti memberi. Karena ini kunci untuk kita semakin dan semakin diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi, katakan segalanya. Oh, lebih dalam. Sama-sama katakan, kutinggikan Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Amin. Dalam roh dan kebenaran. Mata. Kalau saudara hari ini gak usah tengok kiri kanan, gak usah lihat ke depan saudara. Tapi ayo kita mau justru arahkan mata hati kita, arahkan pandanganmu hanya kepada Dia. Beriman kepada Dia, lihat kepada Dia yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti bersyukur, tetap mengucap syukur. Sebagai orang percaya kita harus mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut, apalagi bersungut-sungut. Jangan, sudah dijauhkan dari hidupmu.
Karena engkau punya Tuhan. Karena engkau punya Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena kita punya Bapa yang baik. Tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin Tuhan tidak tolong saudara. Terkadang memang pertolongan Tuhan tuh di ujung baru Tuhan tolong kita. Tapi tetaplah bersyukur hari ini. Dan jangan takut memberi. Yesus rela mati di kayu salib itu bicara tentang pemberian. Dia berikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia berikan segala-galanya kepada kita. Sepantasnya lah juga hari ini kita sebagai orang percaya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berikan hidupmu, berikan apa yang kau bisa berikan untuk pekerjaan Tuhan. Gak usah takut saudara. Kalau kita tahu Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang mengambil. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menopang kita. Terlalu banyak kesaksian kita dengar bahwa Tuhan sanggup. Dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetaplah percaya, beri yang terbaik hidupmu. Berikan yang terbaik hidupmu. Kalau engkau punya pergumulan, izinkan saya berdoa buat saudara. Saudara letakkan tangan kirimu di dada. Dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Kalau engkau benar-benar lagi punya pergumulan yang berat. Jangan malu saudara. Jangan takut dengan orang yang di sebelahmu, di belakangmu, di depanmu. Letakkan tangan kirimu di dada dan katakan dalam hatimu, aku percaya kepadamu Tuhan. Dan angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di atas kepala kalau engkau mempunyai pergumulan masalah yang berat. Karena ketika engkau mengangkat tangan sebagai bukti, aku tahu Tuhan pasti akan turun tangan. Karena itu saudara, kalau engkau punya pergumulan berat, letakkan tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Kita angkat pujian. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Saya masih tunggu. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Dan jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Bukan besok, bukan lusa. Tapi hari ini, siang hari. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Buka hatimu sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Yesus segala-galanya dalam hidup kami. Dan sudah mengangkat tangan kanan sudah tinggi di atas kepala. Saya minta saudara maju ke depan. Izinkan kami berdoa buat saudara. Gak usah malu saudara. Ngapain saudara malu dan saudara tidak mengalami apa-apa. Tapi melangkah. Saya tantang saudara maju ke depan. Izinkan kami para hamba-hamba Tuhan berdoa buat saudara. Biarlah ibadah ini hari ini benar-benar ibadah yang kita alami kuasa Tuhan. Bukan karena A, B, C, D, E, F, G. Tapi karena satu pribadi namanya Yesus. Yang kita tinggikan, kita agungkan. Dan biarlah Tuhan yang menolong saudara. Dan izinkan kuasanya bekerja di depan sini saudara. Sebagai langkah. Sama seperti Petrus berkata. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku datang kepadamu. Tuhan bilang, kemari. Tuhan hari ini minta saudara maju ke depan, kemari. Yang mau maju kemari. Saya ingat betul ketika ada janda yang mengalami pendarahan 12 tahun. Oh saudara, dia sudah habis segala-galanya. Berobat tidak sembuh. Darahnya terus keluar. Tidak berhenti pendarahannya. Sampai dia lemah. Dia tidak lagi kuat jalan. Dia harus jatuh bangun. Sampai akhirnya dia terjatuh dan dia hanya bisa merangkak dan menjamah jubahnya. Terkadang dibutuhkan langkah iman untuk saudara bisa mengalami mujizat. Saya minta Pak Troy, Pak Jimmy, Pak Eliman, kalau ada Pak Julius, rekan-rekan yang melayani boleh, ada Ibu Elizabeth boleh berdoa, ada Ibu Linda juga boleh berdoa.
Jangan malu saudara kalau memang saudara masih ada. Jadikan ibadah kita siang hari ini ibadah yang benar-benar kita alami kuasa Tuhan. Bukan soal orang melihat kita, oh saya punya masalah. Tapi izinkan biarlah kita menjadi saksinya Tuhan. Karena kita mengalami kuasa Tuhan. Kita mengalami pertolongan Tuhan siang hari ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Dan saudara boleh menceritakan kehebatan, kebesaran Tuhan Yesus. Dan kita tinggikan nama di atas segala nama. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, saya minta hamba-hamba Tuhan boleh berdoa. Bagi saudara yang ingin didoakan lagi boleh maju ke depan. Haleluya. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Kristus namanya. Oh, Jesus. Haleluya. Oh Yesus, Engkau luar biasa. Engkau segala-galanya. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami agungkan. Terpujilah namamu. Haleluya. 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 Jesus. Kami tinggikan nama di atas segala nama. Kami tinggikan nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Aba ya Bapa. Raja di atas segala raja. Oh, Jesus, Jesus, haleluya.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada satupun kami yang ada di tempat dalam ruangan ini. Kami yang membuka hati, kami percaya Tuhan. Begitu kami membuka hati kami lebar-lebar, Tuhan Kau segera masuk dalam hidup kami. Maka Engkau yang mengendalikan, Engkau mengatur setiap langkah-langkah dan jalan-jalan hidup kami. Dan Engkau yang akan berkarya, Engkau akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Di tempat ini mujizat lepas mujizat terjadi, nama-Mu kami tinggikan Tuhan. Terima kasih. Katakan, tak usah ku takut. Terima kasih ya Yesus. Allah menjagaku. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah. Katakan, Roh Kudus. Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas. Dia memberkati. Dia memberkati. Sama-sama katakan, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Katakan, Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Melimpah. Bapak, terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah terus dan terus nama Tuhan yang kami tinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk saudara.